Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qul islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wasahihum minal mu'ayyin al-istiqlal min kulli khair wa ya khairun nasi برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil munazzal wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, adalah suatu keniscayaan bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan ridhonya yang pada pagi ini kita diberikan afiat lahir dan batin sehingga dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada pagi ini pula bersama ratusan juta umat Islam di segenap penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Di sini pun kita agungkan asmanya, kita mantapkan kembali ikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kita sucikan zatnya, kita sampaikan puji sanjung kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimallah. Allah menciptakan manusia dengan dua potensi yang menyertainya, yakni potensi takwa dan fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surat 91 ayat 7 sampai 8. Kemudian Allah memberikan kebebasan seluas-luasnya
kepada kita manusia untuk menentukan pengembangan dua potensi tersebut. Jika ia memilih pengembangan potensi takwa, maka hati dan akal sehatnya yang Allah juga ciptakan dalam diri manusia akan sangat berperan menerima bisikan dan ajakan malaikat yang memang dicipta sebagai faktor eksternal untuk manusia dalam pengembangan potensi takwa. Maka dia insya Allah dalam posisi ahsanul taqwim, sebaik-baiknya kejadian. Quran surat 95 ayat 4. Dan dia pasti akan bahagia. Quran 91 ayat 9. Sebaliknya, kalau dia membiarkan potensi jahatnya berkembang, maka hawa nafsu akan mendominasi segala perilakunya dan terus-menerus akan mengikuti bujukan dan rayuan setan yang akan menyeret manusia ke jalan keburukan. Maka dia pun berada pada posisi asfala safilin, serendah-rendahnya yang paling rendah. Quran surah 95 ayat 5. Dan pasti dia akan celaka. Quran 91 ayat 10. Fir'aun adalah contoh nyata dalam Al-Quran sebagai manusia yang membiarkan potensi fujurnya, potensi buruknya berkembang, sehingga dia menjadi sosok yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, sombong sampai ia melebihi batas dengan menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Setan menjadi sahabat setianya dengan mengikuti ajakan-ajakan, dan pada kondisi seperti ini ia berada pada asfala safilin, serendah-rendahnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya pasti akan celaka, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Nabi Musa alaihissalam adalah kebalikannya Fir'aun. Potensi takwanya menjadi dominan dalam hidupnya, akal sehatnya menjadi pembimbingnya, malaikat menjadi teman setianya, maka ia berada pada posisi manusia yang ahsanut taqwim, sebaik-baiknya kejadian, dan pada akhirnya pasti dia akan bahagia dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada dasarnya, pada kenyataannya lebih banyak manusia yang memberikan dan membiarkan potensi fujurnya, potensi buruknya berkembang seperti Fir'aun, daripada potensi takwanya seperti Nabi Musa alaihissalam. Mereka lebih memprioritaskan santapan jasmani dan daripada santapan rohani. Lebih memilih tidur daripada menahan kantuk untuk sholat subuh. Lebih memilih memperkaya diri daripada peduli kepada kaum du'afa. Yang seperti ini berarti ia telah kalah menghadapi tantangan dalam dirinya berupa hawa nafsu, dan tantangan di luar dirinya berupa ajakan dan godaan setan. Untuk itu, maka kepada kaum yang beriman, Allah syariatkan berpuasa selama sebulan Ramadan. Fungsinya adalah sebagai pengendalian diri dan hawa nafsu dari godaan-godaan setan tersebut. Media hawa nafsu adalah perut berupa makanan dan minuman. Makanan yang awalnya halal boleh makan di siang hari. Pada siang hari di bulan Ramadan, Allah haramkan untuk makan dan minum kecuali karena uzur syar'i. Allah izinkan pula untuk membalas suatu kejahatan dengan syarat setimpal yang persis sama. Quran surat 16 ayat 126. Namun ketika berpuasa, jika dimaki oleh orang, dihina oleh orang, maka ia berkata, maaf, ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa, sehingga tidak mau untuk membalas, tidak mau menyakiti orang lain. Hal seperti ini peran hawa nafsu dan setan yang harus dikendalikan oleh puasa, sehingga puasa bisa mengendalikan hawa nafsu dan godaan bisikan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Selain tujuan sebagai pengendali tumbuh kembangnya potensi buruk mendominasi hidup manusia, puasa di bulan Ramadan juga memiliki sasaran dan target, yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 2 ayat 183, agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa secara etimologi berarti terpelihara diri dari kehinaan dunia dan azab akhirat dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika puasa dalam pelaksanaannya menahan syaitan dan mengendalikan hawa nafsu adalah dalam rangka mencapai sasaran takwa, menjadi insan-insan yang bertakwa. Karenanya dengan keduanya itu dapat menjadi manusia yang mulia, manusia yang sebaik-baiknya. Namun jika sebaliknya hawa nafsu diperturutkan, maka manusia akan binasa. Bahkan langit dan bumi beserta segala isinya akan hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 23 ayat 71. Walawittabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Sekiranya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya hancurlah langit dan bumi beserta isi-isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada penghujung khutbah ini, marilah kita mengenegahkan tangan berdoa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan, hidayah, taufik dan inayahnya agar Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk mengembangkan potensi takwa kita, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal sehat kita, malaikat menjadi teman setia kita, dan kita termasuk dalam golongan ahsanut taqwim serta penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir khutbah ini, di hari yang fitri ini, marilah kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memberikan maaf antara satu dengan yang lainnya atas segala kesalahan dan kekhilafan kita. Kita hilangkan dengki dan salah sangka, menghujat, memfitnah, bahkan berburuk sangka kepada orang lain. Kita tumbuhkan toleransi, kita tumbuhkan kesesamaan, kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, mudah-mudahan perbedaan-perbedaan yang terjadi itu menjadi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil ghurr wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa lazimu salata ala khairi khalqih alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wattabi'in warda anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala noda dan dosa ya Allah. Dengan berkah Ramadan-Mu, dengan puasa yang kami lakukan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah, sebagaimana Engkau perintahkan. Mudah-mudahan kami menjadi insan-insan yang bertakwa ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hilangkanlah dari hati kami rasa dengki, rasa iri, dan mudah-mudahan Engkau jadikan kami hamba-hamba Allah yang termasuk sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya penciptaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,